Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya di perkuliahan aplikasi komputer ini di Prodi PGSD ya. Jadi kenalan dulu ya. Jadi nama saya Arda ya, Arda Surya Aditya. Jadi saya di sini sebagai dosen pengampu aplikasi komputer. Nah, saya itu dosen informatika ya. Jadi kalau kalian cari saya itu di Filkom ya, di Filkom. Nah, kemudian untuk selama 1 semester ini kita akan bertemu pada mata kuliah aplikasi komputer. Nah, eh, pada pertemuan pertama kali ini kita akan berfokus dulu ya, pendahuluan dulu. Mengapa di PGSD ya, pendidikan guru sekolah dasar ini butuh ya mata kuliah aplikasi komputer. Ya, kita bisa lihat sekarang itu ada kurikulum AI dan coding ya. Jadi dicanangkan kurikulum AI, coding, pembelajaran mendalam, dan seterusnya. Istilah-istilah itu sudah sangat sering ya digunakan dalam informatika, dunia informatika, namun sekarang mulai dibawa ke ranah pendidikan. Nah, nantinya kita akan belajar ya beberapa aplikasi, di mana aplikasi ini adalah fokusnya adalah untuk mengajarkan ya kan, baik itu pengajaran coding ke siswa dan juga aplikasi-aplikasi yang menunjang guru dalam membuat sebuah media pembelajaran yang efektif untuk siswa. Oke, jadi pertama-tama ini topik kita adalah pemanfaatan komputer. Oke, pemanfaatan komputer kalau secara umum itu tidak hanya di dunia pendidikan ya. Jadi seluruh aspek kehidupan kita itu sudah tidak lepas dari komputer. Bahkan HP yang kalian pegang itu adalah sebuah komputer mini, di mana di sana ada prosesor, ada RAM-nya juga, ya kan, ada pengolah grafisnya juga. Nah, jadi sekarang komputer itu tidak terbatas dalam bentuk PC, ya komputer yang besar itu, ataupun laptop, ya, tapi HP, tablet juga sudah termasuk komputer. Nah, komputer itu ada di beberapa bidang ya, khususnya yang sangat kelihatan, sangat kentara. Ya, ini yang pertama adalah di pendidikan. Kalau di pendidikan kita tahu ya, sekolah mana sih yang nggak pakai komputer sekarang ya? Gurunya nggak ngajar pakai laptop, hampir semuanya pakai laptop, pakai uh, LCD dan lain sebagainya. Namun pemanfaatan teknologi tersebut kurang maksimal ya, di beberapa sekolah masih kurang maksimal. Apalagi sekarang Kemdikbudristek itu membagikan smartboard ke sekolah-sekolah. Nah, hal ini kalau tidak ditunjang oleh kompetensi dan pengetahuan guru, maka smartboard tadi ya hanya digunakan sebagai LCD aja, tidak bisa dimaksimalkan. Itu. Kalau komputer dunia usaha kita sudah tahu ya, banyak sekali aplikasi yang bisa menunjang dunia usaha, di mana dunia usaha itu seperti Tokopedia, ya kan, Gojek, GoFood, Shopee, dan lain sebagainya. Itu saat ini juga memunculkan beberapa jenis uh, pekerjaan baru ya, seperti affiliate ya, Shopee affiliate ya kan. Kemudian ada jadi penjual online dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, komputer di pemerintahan. Nah, ini harus bisa dibahas ya. Kita sudah tahu. Nah, fokus kita adalah bagaimana pemanfaatan komputer atau teknologi dalam pendidikan. Jadi, komputer di dalam pendidikan itu kita istilahkan sebagai computer based learning, ya kan, atau CBL.
Ya, dalam CPL dikenal 5 istilah dalam penggunaan komputer dalam dunia pendidikan. Ya. Yang pertama adalah Computer Aided Instruction atau CAI, adalah pembelajaran dengan bantuan komputer. CAI ini contohnya adalah misalkan kita mau menggambar, ya kan, menggambar digital menggunakan Notepad, menggunakan Paint, ya kan, menggunakan Adobe Illustrator, menggunakan Corel, itu istilahnya adalah CAI. Jadi kita belajar, tapi kita tidak bisa belajar itu tanpa menggunakan komputer karena memang komputer itu sebagai alat bantu. Alat bantu dalam membuat sebuah karya, ya kan? Tuh. Berikutnya ada Computer Based Instruction atau program pembelajaran yang menggunakan komputer. Kalau Computer Based Instruction itu bedanya dengan CAI adalah jadi ini merupakan program pembelajaran di mana dia ada instruksi yang menggunakan komputer, berbasis komputer. Kalau kita bisa lihat saat ini, itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mengajarkan gerakan gym ya. Jadi kayak yoga dan lain sebagainya. Nah, senam ibu hamil ya itu namanya computer based instruction. Jadi kita bisa melihat kontennya lewat komputer dan itu merupakan sebuah instruksi kepada kita untuk melakukan sesuatu. Itu ya. Tuh. Kemudian ada CBE. Kalau CBE ini adalah Computer Based Education, yakni komputer sebagai alat bantu dalam pendidikan. Jadi kalau CBE ini adalah komputer itu menjadi alat bantu dalam menjelaskan sebuah materi. Anggap saja kalau kita dulu ya belajar mengenai siklus air laut ya kan. Jadi air laut terus menjadi awan ya kan, kan itu kan kena panas jadi awan menggumpal, kemudian awan itu berkumpul jadi hujan dan seterusnya. Mungkin zaman dulu ya, zaman saya dulu sekolah, zaman kalian sekolah dulu, itu mungkin kita hanya tunjukkan gambar yang ada di buku. Sehingga kita berimajinasi bahwa, oh iya ya ternyata air laut itu kena matahari, akhirnya dia menjadi awan, awan kumpul, kemudian turun jadi hujan, diserap tanah, kembali lagi jadi mata air sungai ke laut dan seterusnya. Nah, itu semua itu bisa divisualisasikan ya kan menggunakan komputer ya bersifat simulasi ya. Nah, simulasi inilah yang namanya adalah CBE. Jadi itu alat bantu, salah satu alat bantu untuk memahamkan peserta didik untuk ya lebih jelas dalam visualisasinya. Kemudian adalah Computer Assisted Learning atau CAL adalah pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer. Nah, kalau CAL ini bedanya adalah kalau CAL Computer Assisted Learning ini adalah alat bantu utamanya adalah komputer. Biasanya ini adalah pelajaran TIK ya. Tuh. Jadi harus ada komputer. Contoh misalkan kita mengajarkan anak-anak tentang Microsoft Word, ya kan? Nggak mungkin kalau Microsoft Word kita pakai buku tulis ya kan ya atau notepad ya kan. Jadi harus pakai komputer dan di komputernya pun harus ada software yang namanya Microsoft Word sehingga kita bisa mengajarkan materi tentang Microsoft Word kepada siswa dengan cara tadi ya. Jadi alat bantu utama, komputer alat bantu utama. Kemudian ada CAT, Computer Assisted Testing. Adalah ujian berbantuan komputer sebagai pengganti kertas ujian yang jawab dan interaktif. Nah, CAT ini kalau yang sering ikut tes PNS itu kan ada CAT ya, Computer Assisted Testing. Maksudnya apa? Jadi komputer itu menjadi media utama dalam proses tes ya.
Jadi selain mengurangi kertas, jadi peserta ujian itu tidak perlu lagi mengeluarkan pulpen, kertas, dan lain sebagainya. Karena semuanya sudah ada pada komputer, ya kan? Nah, CAT ini juga semakin berkembang. Ya, sekarang itu sudah ada CAT yang menggunakan webcam ya. Webcam untuk melihat apakah si anak ini curang atau tidak, ya kan ya. Kemudian ada dia melakukan pergerakan atau tidak. Nah, itu semuanya itu adalah CAT ya. Jadi ujiannya itu dari komputer. Komputer sebagai media di mana pengganti kertas lah istilahnya, kayak gitu ya. Tuh. Nah, ini ya, ini ada CPL, aplikasi pengajaran, sama aplikasi non pengajaran. Ini grafiknya. Jadi kalau aplikasi pengajaran itu ada CAI, Computer Assisted Instruction, sama Computer Assisted Learning. Kalau CPE dan CAT itu aplikasi non pengajaran atau sebagai alat, ya kan? Itu. Jadi yang CAI, CAL itu bisa berupa aplikasi juga, media pembelajaran juga bisa. Kalau aplikasi non pengajaran itu adalah media. Jadi isinya terserah kita, mau kita kasih pendidikan, mau kita isi tentang komputer, ya kan, materinya sembarang terserah. Kalau aplikasi pengajaran itu hanya fokus. Ya kan. Tuh. Nah, sekarang ada CAI. Nah, ini ya, kalau ini jenis aplikasi CAI, ini ada game, simulasi, penjelasan tutorial, latih dan praktek. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi, untuk computer aided instruction tadi adalah bagaimana kita menginstruksikan kayak tutorial tadi ya. Itu contohnya. Nah, untuk di pendidikan sendiri ada banyak sekali yang bisa kita kembangkan ya. Apalagi di FKIP fokusnya dalam media pembelajaran digital. Nah, itu media pembelajaran digital itu fokusnya kalau misalkan anak-anak kecil ya kan, kita tahu anak-anak kecil sekarang itu sudah native user of technology ya kan. Meskipun tanpa diajari pun dia itu sudah melek teknologi. Nah, hal ini menjadi sebuah potensi di mana kita menjadi sebuah apa ya, creator media pembelajaran. Nah, itu bisa nganu ya, apa bisa eh, buat ya sehingga bisa lebih mudah dalam belajarnya anak-anak kecil itu ya. Karena kalau anak kecil mendengarkan gurunya itu kan biasanya ya kan main-main kayak gitu ya. Tapi kalau disuruh ngadep HP, terus ada warna-warna, ada musik dan lain-lain itu jadi lebih senang. Jadi nggak ketahuan kalau lagi belajar gitu ya. Nah, ini CAI Plato Program Logic for Automatic Teaching Operation, ya kan? Nah, Plato ini adalah sebuah program ya, sistem CAI. Ya. Nah, tujuannya adalah memotong jalur pendidikan formal dan langsung belajar di rumah berupa berlatih, praktek, penjelasan, dan simulasi. Nah, ini dibuat oleh Illinois University dan Central Data Corp. Rancangan Plato ini terdiri satu komputer besar CDC dihubungkan ke terminal jarak jauh, jalur komunikasinya lewat satelit atau saluran telepon. Terminalnya memiliki pengetahuan touch sensitif dan keyboard, optical scanner untuk cetak. Mulai sampai 32 lokasi berbeda, masing-masing 32 terminal. Ini zaman dulu ya ini ya. Kalau sekarang ini nggak relate kalau Plato ini. Karena saat ini semua hampir punya HP ya. Punya HP, terus kita bisa akses aplikasi, bisa akses web dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada juga Timeshare Interactive Computer Control Information Television. Kalau ini adalah menggunakan ini ya televisi. Dulu kita waktu COVID ya kan, kalau kalian ingat, kalian masih SMA harusnya ya. Itu kan ada ya pelajaran yang disiarkan di TVRI. Jadi kita belajar bersama di TVRI, ya kan? Nah, hal itu sama kayak konsepnya TACCIT. Jadi di TI ya, TI CCIT itu apa tipe ya. Nah, jadi sumber pembelajarannya terpusat di TV. Ada nggak di YouTube ya kan ya?
Jadi kenapa kok harus TV, Pak? Ya karena tidak semua daerah itu terkoneksi sama internet ya. Jadi yang pelosok-pelosok itu ya pakai TV karena TV sudah menasional ya. Baik dari Sabang sampai Merauke ya kan ya. Nah, itu mereka sudah bisa nyetel TV. Nah, di TV itu tadi yang dikasih eh, program pembelajaran sehingga pembelajaran jarak jauh itu bisa lebih masif. Harapannya seperti itu. Ya, waktu COVID terutama ya. Nah, ini ada aspek penting dalam CAI atau Computer Assisted Instruction. Yang pertama adalah aspek umpan balik. Pada aspek umpan balik itu kira-kira kalau kalian main game, itu seneng game yang banyak warna dan suaranya atau game yang monoton nggak ada suaranya? Ya, lebih senang yang ada suaranya kan ya, ada suaranya, kemudian grafisnya bagus, kemudian kalau di tombol itu dia mengeluarkan efek ataupun pindah. Nah, itu namanya umpan balik. Umpan balik bukan berarti harus kamu benar, kamu salah, enggak seperti itu. Umpan balik itu adalah ketika dia bisa melakukan interaksi dan sistem menanggapi interaksi tersebut dengan event suara, event bunyi, event warna dan lain sebagainya. Ya. Kedua adalah aspek percabangan. Dalam sebuah model ya atau aplikasi yang kita buat pastinya harus ada percabangan. Percabangan ini fungsinya adalah untuk bisa eh, memilah dan memilih mana jawaban yang benar dan salah. Karena kalau tidak percabangan nggak bisa kalau jawab benar benar, salah benar. Ya itu berarti nggak ada percabangan. Kalau percabangan itu pasti ada dua kondisi, di mana kondisinya kalau benar ngapain, kalau salah ngapain. Itu aspek percabangan ya. Dan tentunya juga ada misalkan di dalam sebuah game itu kan kita juga bisa mengatur tingkat kesulitan ya kan. Nah, di tingkat kesulitan itu juga adalah aspek percabangan ya. Jadi kita bisa mengatur ya, mengatur bahwa ini levelnya easy, normal atau hard. Dan ketiga ada aspek penilaian. Nah, kalau di game itu biasanya adalah skor ya. Kalau skor itu adalah ketika dia sudah bisa bisa berhasil dalam misinya, maka dia akan dapat skor, ya kan? Skor ini merupakan penilaian ya, penilaian di mana penilaiannya ini kalau skornya high score, dia akan ada umpan balik apa. Kalau low score itu umpan baliknya apa. Berikutnya adalah aspek tampilan. Kalau di aspek tampilan itu tentunya grafis yang ada pada aplikasi itu jadi salah satu komponen penting ya bagaimana aplikasi tersebut dapat diterima atau enggak gitu ya. Berikutnya ini ya kelebihannya adalah meningkatkan interaksi, individualisasi. Loh, Pak individual kok lebih baik? Nih, maksudnya itu gini. Jadi kan kadang kan kalau kita di TK ataupun SD itu kan kita dilarang untuk mencontoh ya. Jadi fokus ke skill dan pengetahuan individu. Nah, itu maksudnya. Jadi lebih private, lebih pribadi dalam mengukur tingkat ke pemahamannya kayak gitu ya. Kemudian ketika ada efektivitas biaya, di mana efektivitas biaya ini pastinya lebih murah dibandingkan kita harus datang, kemudian kita harus menyiapkan medianya dan lain sebagainya. Ya, keempat adalah motivasi. Motivasi siswa atau peserta didik pastinya lebih tinggi kalau menggunakan komputer karena dia menggunakan produk teknologi. Wah, senang ya kan ya daripada dia harus mendengarkan gurunya ceramah ya kan ya, ngantuk ya kan dan seterusnya. Kemudian berikutnya 5 ada umpan baliknya. Tadi ya sudah saya jelaskan. Keenam ada keutuhan pelajaran. Jadi pelajaran itu tidak terikat oleh waktu. Kalau di sekolah itu kan ada jam selesainya ya. Misalkan 1 jam pelajaran ada jam 7 sampai jam 8. Jam 8 selesai nggak selesai harus ganti guru. Nah, kalau di sini kalau kalian bikin aplikasi itu mau dilanjutkan besok, besok lagi, 1 minggu depan itu tetap. Jadi pelajarannya itu utuh tidak terikat oleh waktu juga itu maksudnya ya.
Kemudian kelemahannya dia sangat bergantung kepada kemampuan membaca dan keterampilan visual siswa. Nah, di sini pastinya kalau kalian membuat media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tingkat siapa yang bermain itu. Apakah dia anak TK atau anak SD dan seterusnya. Karena apa? Nggak mungkin kita misalkan pengenalan warna untuk anak TK. Kamu kasih tulisan merah. Ya anak kan anak kecil nggak bisa baca guys, ya kan ya. Jadi harus kita pahamkan menggunakan suara atau menggunakan aspek visual lainnya. Kemudian menjadi anak itu apatis atau tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, karena dia fokus pada HP-nya. Ini pasti kelemahannya ya, ada kelebihan sama kelemahannya. Kemudian membutuhkan tambahan keterampilan pengembangan, di luar keterampilan dibutuhkan oleh pengembangan pelajaran yang lama. Nah, pastinya kita yang membuat juga harus bisa untuk membuat sebuah aplikasi, ya kan? Padahal kita fokusnya kan di PGSD, Pak, ya kan? Kok kita harus suruh belajar komputer juga? Nah, itu memang kelemahannya, ya. Oke, ini isu ya. Apakah benar komputer dengan kemampuan belajar dan seterusnya? Kalian jawab sendiri. Nah, di sini ada ini ya, ada peta, di mana peta ini adalah peta penggunaan aplikasi komputer di berbagai bidang. Ya, seperti ini. Oke, selesai. Terima kasih. Jadi, untuk materi kali ini ya, kita basis video. Dan pertemuan kedua besok saya diingatkan lagi apakah tetap video atau kita melakukan Google Meet ya. Jadi nanti kan minggu 1, minggu 2 masih online ya. Jadi kalau kita nanti sudah offline kita bisa nanti kenalan dan juga bisa berinteraksi ya dengan saya. Ya, nanti kita bisa ya banyaklah nanti yang bisa dilakukan. Oke, untuk mata kuliah aplikasi komputer pertemuan pertama, siapkan sekian. Oh iya, sebelumnya sudah tahu ya cara masuk Elin ya. Jadi kalian ke elin.unusida.ac.id, kalian login menggunakan NIM dan password kalian yang sudah share. Kemudian ke mata kuliah aplikasi komputer. Di sana nanti ada 3 kegiatan. Yang pertama ada video, kemudian nanti ada soal. Nah, setelah soal baru nanti kalian bisa absen di sana ya. Jadi harus ada soalnya dulu, jawab dulu soalnya. Soalnya tentang apa, Pak? Ya tentang yang saya jelaskan di video ini. PowerPoint-nya bisa minta, Pak? Ya enggak lah ya kan ya. PowerPoint-nya ya kamu lihat di video ya. Kalau kamu tak kasih PowerPoint-nya, video saya buat apa ya kan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.